Halo teman-teman, nama aku Belinda. Hari ini aku bakal ngajak kalian keliling-keliling Kampung Heritage Kayu Tangan yang ada di dekat Balai Kota Malang. Kampung Heritage Kayu Tangan ini ada di pusat Kota Malang, gak jauh dari alun-alun Kota Malang dan Balai Kota Malang. Kampung ini termasuk salah satu kampung tua di Malang yang udah ada dari abad ke-13. Kampung Heritage Kayu Tangan atau Kampung Kayu Tangan merupakan salah satu kampung tertua di Kota Malang yang telah dijadikan sebagai destinasi wisata. Kampung yang terletak di tengah Kota Malang ini diresmikan oleh pemerintah Kota Malang pada 22 April 2018. Kampung ini dapat diakses salah satunya melalui Jalan Basuki Rahmat Gang 4, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dengan cukup membayar Rp5.000, kamu sudah bisa mengelilingi seluruh Kampung Kayu Tangan ini. Kilas balik dari Kayu Tangan sendiri sebelumnya adalah kampung kecil yang berada di tepi hutan Patantangan, yang kemudian pada masa kedudukan Belanda dialihfungsikan menjadi area pertokoan dan rumah Belanda. Kayu Tangan berubah menjadi pusat perdagangan dengan gaya Eropa yang dikelola oleh Belanda yang seakan menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin berlibur dan bersantai. Melihat sekilas Kayu Tangan pada zaman dahulu, tentunya dapat diketahui bahwa Kayu Tangan memiliki sejarah yang tinggi dan cocok untuk dikunjungi untuk kamu yang ingin bernostalgia. Karena Kayu Tangan telah dikembangkan menjadi kawasan yang menyuguhkan wisata bangunan tua zaman kolonial Belanda serta barang-barang zaman dahulu yang usianya mencapai ratusan tahun dengan tetap mempertahankan keaslian kampung hingga sosial budaya masyarakatnya. Terdapat 23 spot rumah yang bernuansa heritage dengan desain yang sebagian besar dipertahankan keasliannya. Dan yang paling menarik untuk diulik adalah cerita di balik masing-masing bangunan yang ada. Misalnya rumah Jakub. Rumah ini merupakan rumah seorang pelukis yang dibangun pada tahun 1920. Rumah ini dipenuhi dengan pajangan lukisan yang usianya sudah mendekati 1 abad loh teman-teman. Ada juga galerinya Abbas Akub. Bangunan yang dibangun pada tahun 1930-an ini ternyata merupakan tempat di mana sutradara senior Indonesia Abbas Akub dilahirkan. Nah, beliau ini merupakan sosok di balik karya-karya populer pada zaman dahulu nih teman-teman, seperti Inem Pelayan Seksi dan Selamat Koboi Cengeng. Wah, ternyata bangunan-bangunan di Kampung Kayu Tangan ini punya cerita yang unik dan gak disangka-sangka ya teman-teman. Tapi hidden history tentunya gak akan sampai di sini aja dong. Ada satu tempat lagi nih yang mau kita ulik sejarah tersembunyinya. Stay tune ya teman-teman. Ini dia Hamur Mbah-Ndut yang sebenarnya ternyata artinya adalah rumah Mbah-Ndut. Bangunan lawas yang sekarang udah jadi kedai kopi ini ada di Jalan Basuki Rahmat Gang 4 nomor 938. Ternyata Hamur Mbah-Ndut ini merupakan kedai kopi pertama loh di Kampung Kayu Tangan Heritage. Dengan desain interior lawas dan sederet perabot antik yang terpajang rapi mulai dari teko, kaset, telepon, kamera, radio, dan koper. Ini udah cocok banget nih buat nostalgia sambil ngopi. Sekilas info nih buat kalian yang ingin menggenang suasana di rumah kakek dengan menikmati seduhan kopi dan kenikmatan makanan, cocok banget buat datang ke Hamur Mbah-Ndut karena suasananya emang kayak rumah kakek banget deh. Tentunya harga menu di sini tuh juga sangat terjangkau loh teman-teman. Bahkan varian menu yang tersedia itu juga beragam, mulai dari varian coffee, non-coffee, cemilan, bahkan makanan utama pun ada loh teman-teman. Yuk ikutin aku buat pesan menu di sini. Wah, mumpung di sini ada pemilik rumah bersejarah ini, yuk kita ngobrol santai dengan beliau biar lebih dalam lagi nih kita menelusuri cerita di balik rumah sekaligus kafe yang bersejarah ini. Nah, halo teman-teman, kali ini aku udah ada bareng sama owner dari Hamur Mbah-Ndut. Boleh dikenalin dulu Pak dirinya? Saya pewaris dari rumah Mbah-Ndut atau Hamur Mbah-Ndut. Rumah tinggalan dari eyang kita. Kita hanya sekedar penerima pewaris. Nama saya Rudi Haris, tapi sering dipanggil Mbah-Ndut. Oke, baik. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Mungkin boleh diceritain kali ya Pak, sejarah dari rumah ini, kayak Kampung Kayu Tangan Heritage ini dulunya tuh seperti apa gitu? Apakah kayak kampung biasa? Kayak gimana prosesnya kok bisa jadi seperti sekarang seperti itu? Proses dari Kayu Tangan menjadi kampung wisata ya. Dulunya memang kampung biasa ya, kampung biasa yang dihuni oleh masyarakat. Tapi memang Kayu Tangan semenjak dulu itu menjadi pusat perbelanjaan Kota Malang. Tapi dengan adanya munculnya banyak sekali plaza-plaza, Kayu Tangan jadi sepi. Kemudian mau membangkitkan Kayu Tangan kembali. Ide dari
Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji mempunyai ide bahwa orang-orang yang berwisata atau yang bermalam khususnya di Malang ya, itu kalau berwisata kan pasti ke daerah lain. Iya, Tapi kita ya kabupaten, kota Batu, tapi kan yang di Malang sendiri tidak punya tempat yang tempat gimana-gimana gitu untuk ya. mereka singgah. Atau orang yang mau ke Bromo, ya harus menunggu sampai jam 1 malam kan baru berangkat. Iya. Nah, akhirnya muncul kampung-kampung tematik. Kampung-kampung tematik itu tujuannya ya untuk mereka supaya berwisata ke dalam kampung. Nah, kemudian akhirnya punya ide terakhir adalah kampung heritik Kayu Tangan. Kenapa kok dipilih kampung heritik Kayu Tangan? Karena di Kayu Tangan ini masih banyak rumah-rumah peninggalan dengan arsitektur Belanda. Tapi rumah tua yang umurnya sudah 50 tahun ke atas masih tetap dihuni oleh keturunan. Oh, jadi nggak dipindah tangankan. Jadi tidak dipindah tangankan. Jadi yang masih dihuni oleh keturunan. Jadi maka Bapak Wali Kota bekerjasama dengan tim cagar budaya Kota Malang melihat potensinya ada. Oh iya. Kemudian warga pemilik rumah dan warga ke-RW-an, tokoh masyarakat semua dikumpulkan di Balai RW. Diedukasi, diberi wawasan. Di situ warga sangat antusias ya, sangat menerima sekali. Akhirnya dibentuklah Kampung Heritik Kayu Tangan, kemudian yang dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata, bentukan dari ke-RW-an, kelurahan, Disporapar dan kota, balai kota ya, Tamadya. Maka terbentuklah Pok Darwis yang mengelola kampung. Nah, dengan diolahnya oleh Pok Darwis, makin lama makin bersinar ya, makin ramai. Kemudian 2018 disahkan. Sama Sandiaga Uno itu ya? Ya, jadi 2018 disahkan oleh pemerintahan bahwa kampung kita menjadi kampung wisata dan menjadi ibu kota heritik Kota Malang. Berarti strategi yang dibuat juga dapat dibilang cukup berhasil ya Pak, dilihat dari pengunjung yang datang itu juga cukup ramai. Nah, kalau dari Hampur Bandutnya sendiri nih, dekorasi sama bangunannya tuh masih asli atau kayak ada yang diubah gitu sih Pak? Boleh diceritakan? Ini ya, ini kan rumah tinggal, rumah warisan ya. Jadi komitmen keluarga kita boleh ditempatin keturunan siapapun, tapi tidak boleh dirubah sedikit pun. Oh, jadi semua perabot dan dekorasi di sini masih asli? Masih asli, punya tinggalan dari eyang kita. Oh. Jadi semua peninggalan lemari, kursi, Ini juga ini masih dari semuanya zaman dahulu. masih zaman dari zaman dulu. Wah. Jadi memang tidak boleh dirubah. Kita komitmen keluarga begitu. Nah, kemarin cuman ada kanopinya, jadi rumahnya tidak begitu kelihatan. Akhirnya kanopinya dibongkar, rumahnya kelihatan di era 50 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kakak-kakak kita yang bekerja merantau itu melihat rumah kayak mereka tinggalkan yang 50 tahun yang lalu. Masih sama gitu Masih ya? sama, masih tetap tidak berubah. Iya. Mulai ornamen, jendela, pintu, tegel, semua Termasuk masih yang tetap. di dinding ini juga ya? Iya. Wah. Mungkin kalau misalnya dekorasi kan masih tetap dari dulu ya. Nah, kalau bisnis kopinya sendiri nih Pak, itu tuh awal mulanya gimana sih kok Nah, akhirnya memilih bisnis gini. kopi seperti itu? Hampur Bandut dulu bukan tempat untuk ngopi, tapi dulu saya sebelum berhenti pensiun bekerja, saya membuat toko sembako di depan. Jadi rumah ini saya tutup separuh untuk toko. Nah, begitu dicanangkan jadi kampung wisata, saya punya inisiatif sendiri. Saya berpikir kalau kampung wisata, orang yang berwisata tidak akan beli sembako. Iya benar. Nah, halaman luas, tempat saya halamannya luas. Saya berpikir, tak buka lah tempat untuk gimana ya, rest area lah ya. Iya. Jadi orang habis jalan-jalan Capek pasti gitu. pasti cari tempat untuk duduk dan minum dan makan
dan jajan. Iya benar Pak. Nah, akhirnya saya tekad, tokonya tak gusur, tak tutup, ya. Saya buka kopian, ya rest area itu. Saya dibilangin sama tetangga-tetangga, loh, kok warungnya diganti sama tempat ngopi, gak rugi dah? Enggak. Saya mempunyai pemikiran panjang, pasti akan ramai. Dan terbukti juga sekarang Ya, juga beneran rame. alhamdulillah, berkat doa kita kok terbukti rame. Jadi di 2018 sampai 2019, 2020 pandemi kan datang. Ini sudah rame sebenarnya. Oh, berarti Jadi dari awal 2 didirikan. tahun ini, 1 tahun ini penuh. 15.000 anunya pengunjungnya. satu bulan, ya. Oh, Sudah rame rame. sekali. Tapi begitu terpotong pandemi kan kita berhenti. Iya. Berhenti, wisatawan nggak boleh masuk. Jangankan wisatawan, akademisi yang mau Meneliti gitu penelitian ya, aja nggak boleh kok. Soalnya pandemi Nggak boleh. juga Ya, kayak banyak pandemi. larangannya pantangan. Jadi 3 tahun kita menunggu. Nah setelah 3 tahun menunggu, Pak Presiden menyatakan bahwa COVID sudah hilang. Baru rame lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ya. bukan karena selesai COVID terus dibangunnya koridor sini rame, salah. Dari dulu sudah ramai. Jadi dari dulu sebelum ada koridor kita itu bangkit dulu, rame dulu. Nah kemudian imbasnya kan dari Kementerian PUPR membangun sarana prasarana sampai membangun koridor Gapura, depan. ya. Terus diberi Nah, tiket itu, masuk ya. juga. Kalau tiket masuk mulai dulu. Oh dari dulu Jadi ya. pertama kita buka memang gratis dalam berapa bulan ya. Oh, kayak uji coba gitu. Ya, kemudian kok dilihat rame-rame, coba di bukan tiket ya, kalau kita ngomong kontribusi. Iya, kayak buat Kontribusi kebersihan. lingkungan. Iya. Karena orang wisata pasti akan bawa sampah. Iya benar. Terus buat keamanan. Iya. Nah, itu makanya mereka memberi kontribusi kita 5.000. Cukup murah sih ya bagi Ya, buat itu lokasi pun yang apa? estetik ini. Uangnya juga kembali ke masyarakat. Iya benar. Terus kita juga dapat ini postcard Postcard. juga. Terus kalau bisnis kopinya sendiri tuh ada kayak proses belajar kopinya gitu gak sih? Nah kalau misalnya belajar nih boleh diceritain gak sih kayak proses kenapa akhirnya milih kopi gitu dan belajarnya gimana? Kalau saya berpikir saya nggak belajar, karena pertama kali yang buka hanya saya sendiri. Saya hanya jual kopi tubruk, kopi susu tubruk, terus Vietnam tea, hanya itu aja. Seiring berjalannya waktu jadi Seiring berjalan berkembang waktu, gitu. Karena anak yang muda yang mengelola anak saya, Jadi lebih beda. bervariasi. Iya. Benar. Tapi cukup enak loh Pak bagi orang yang nggak belajar gitu. Cukup berhasil. Gitu. Tidak kursus barista juga tidak. Iya. Tapi rasanya juga bisa bersaing lah. Ya kan kita diberi Tuhan untuk berpikir. Iya benar juga. Bagaimana caranya untuk supaya bisa sama dengan yang itu kan kita sekarang era modern ya. Iya. Kalau dulu kan harus baca buku. Iya, kalau sekarang semuanya sekarang bisa enggak, kita lihat, diakses. tinggal pencet lihat YouTube. Langsung Nah. bisa dicoba-coba. Ya itulah era kemajuan. Iya, alhamdulillah. Jadi ya. itu jadi yang kelola sekarang anak-anak bukan saya. Terus kenapa dinamakan Hamur Bandut nih? Tadi kan udah kayak sempet diomongin sedikit kalau Hamur itu rumah. Nah bagi saya sendiri kebetulan saya bukan orang Malang ya, jadi saya cukup kaget ketika tahu kalau Hamur itu artinya rumah. Nah mungkin boleh diceritain. Kan rumah. Orang Malang kalau ngomong kan sering dibalik-balik. Iya. Nah, rumah berarti hamur. Iya. Nah, saya menamakan, kenapa harus dinamakan Hamur Bandut? Hamur Bandut itu adalah nama panggilan dari ibu. Oh. Jadi ibu itu di satu kampung ini itu masih saudara. Jadi kemenakan-menakan yang di lain rumah itu kalau ditanya mau kemana? Mau ke rumahnya Bandut. Oh. Nah, jadi saya ini dibuka kampung wisata, saya berpikir saya beri nama apa? Ya saya berpikiran, rumah ini kan terkenalnya dengan rumah Bandut. Aslinya nama ibu saya Sadik ya. Oh, jadi Bandut Ada itu kalau ibu orang-orang itu. ya, orang-orang tua kalau manggil Bedek ya, Bu ya, banyak sekali panggilannya. Terakhir anak kecil panggilnya Bandut. Biar sama gitu ya. Ya, Jadi akhirnya saya berpikir saya namakan
rumahnya ibu. Jadi Hamur Bandung, rumah Bandung. Oh, iya. Jadi yang dipertahankan dari dulu tuh bukan cuma bangunan dan arsitektur dan dekorasi aja, tapi juga nama panggilan dari tempatnya. Sebutan. Oke, mungkin dari saya segitu dulu ya, Pak. Mungkin boleh pamit sama teman-teman yang lagi nonton. Oh, gitu. Makasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang lagi nonton di YouTube dari Visip UB. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Amin. Mungkin Bapak boleh nyampein kayak ajakan gitu buat teman-teman yang lagi nonton, buat kalau lagi mampir di Kayu Tangan Heritage, mampir ke Hamur Bandung seperti itu. Ayo teman-teman semua, kaula muda, kalau lagi sebel di rumah, ayo jalan-jalan ke Kayu Tangan. Masuk aja dalam kampung, jangan yang di luar. Kalau di luar ownernya udah kaya-kaya. Jadi masuk ke dalam, di dalam masih banyak sekali kedai-kedai tematik bernuansa lama. Dan makanan minuman pun tidak kalah dengan yang cetak dan lebih murah. Mari silakan berkunjung ke Kampung Heritage Kayu Tangan. Dan jangan lupa ke Hamur Bandung ya teman-teman. Ya. Makasih. Wah, seru banget ya tadi obrolan kita sama Bandut. Oh iya, sebelum kita berpisah, ada satu keunikan yang hampir aja aku lupa ceritain nih ke teman-teman. Dulunya, lokasi yang sekarang jadi kasir ini merupakan sebuah toko sepatu yang punya koleksi lengkap dan selalu menjadi tujuan warga Kota Malang saat mencari sepatu. Gak cuma itu aja, deket Hamur Bandung juga dulunya ada sebuah toko buku yang sangat rekomen loh tempo dulu. Segitu aja perjalanan kita hari ini di Kampung Kayu Tangan Heritage. Jangan lupa ikutin kita terus di Hidden History Part 2 buat ngejelajahin tempat-tempat lain di Malang yang patut buat kita kulik sejarahnya. Makasih teman-teman udah ngikutin aku sampai akhir. Sampai ketemu di Hidden History Part 2.